Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tercapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya tanggal 3 Februari 2023. Puji syukur kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka aktivitas kita sebagai bina. Biasanya kali ini podcast kita mungkin kita akan coba membahas ataupun sekedar bincang-bincang nih ya, Bu Sia dan Pak Warno, yang mana selaku penyuluh agama Islam kita ada dapat surat dari Dirjen Bimas Islam, tepatnya nomor 006 garing MHI garing 1 tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023, di mana dalam hal ini dimintakan kepada kita untuk bagaimana tentang menyikapi hari persaudaraan manusia, yang mana nanti tepatnya tanggal 4 Februari 2023. Hadir kita di sini sesama rekan penyuluh agama Islam khususnya Kota Tebing Tinggi bersama Ustadz Suwarno SPDI dan Ibu Ustazah Nur Asiyah SPD SAG, yang sama-sama hari ini kita akan coba menyampaikan kepada pihak umum. Memang secara khususnya ini dihimbau melalui khutbah Jumat, tapi kali ini kami juga melalui podcast di hari Jumat ini akan kami sampaikan tentang hari persaudaraan manusia. Jadi gini nih Ustaz Warno dan Bu Sia, surat ini salah satunya memang dia menggambarkan tentang hari persaudaraan manusia sedunia. Jadi sedunia nih ya, Bu. Jadi ada dikatakan di sini akibat daripada tanda tangan oleh Syekh Al-Azhar, yang dimana dikatakan di sini ada Syekh Hajar Ahmed Al-Tayyib dan pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi, tepatnya Uni Emirat Arab. Disitulah maka ditandatangani tentang Hari Internasional Persaudaraan Manusia, dan ini sudah menjadi sebuah kesepakatan yang akan dilaksanakan setiap tanggal 4 Februari dinyatakan menjadi Hari Persaudaraan Manusia. Nah, kali ini kita coba mengkaji sebenarnya kalau dalam Islam sendiri kata-kata persaudaraan itu banyak nggak tuh, Ustaz ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat bincang-bincang kali ini dalam acara Podcast. Ya. Baiklah, ini cerita tentang persaudaraan ini sebenarnya awalnya ini kita adalah satu sebenarnya. Bagaimana saya bisa katakan kita ini sebagai manusia ini adalah satu? Karena kita mempunyai kita ini keturunan Nabi Adam. Ayah kita itu satu. Makanya kita sebagai manusia itu dikatakan Bani Adam, yaitu anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka itu kita ini sebenarnya satu. Dari situlah maka banyak keturunan-keturunan
ya yang punya prinsip-prinsip yang berbeda. Ada prinsipnya yang bagus yang bisa dibuat teladan oleh manusia, ada juga prinsipnya yang dianggap bagus tapi sebenarnya tidak bagus. Dianggap bagus tapi sebenarnya tidak bagus, tidak baik untuk diikuti sebagai pedoman manusia. Kita kenal yang pertama dulu adalah cerita masalah Habil dan Qabil. Itu adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Yang mana putranya sendiri itu kan mempunyai istri, yang satu yang cantik, yang satunya lagi yang biasa-biasa saja. Ya malah yang tampan itu pasangannya yang jelek biasa. Malah yang biasa-biasa pasangannya yang ganti tampan. Jadi bagaimanapun sifat manusia ini kan ini prinsipnya itu tidak sesuai. Kalau yang cantik dengan yang ganteng, yang biasa dengan yang biasa itu tadi. Maka timbullah pemikiran yang tidak bagus. Menurut dia bagus. Kenapa bagusnya? Dia ganteng, pasangannya harus cantik. Itu kan prinsip. Makanya ada prinsip itu yang bisa dijadikan untuk pedoman. Dibawalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga prinsip yang tidak bisa untuk kita jadikan pedoman. Maka kalau bicara prinsip itu meluas. Nggak bisa kita anggap itu adalah suatu yang benar. Nggak bisa. Karena kalau prinsip itu sama dengan saya, belum tentu sama dengan yang lain. Bagus dengan saya, belum tentu bagus dengan yang lain. Itu prinsip. Tapi kalau sudah cerita agama, ini untuk kemaslahatan baik pribadi maupun orang lain. Itu tadi. Dulu pun kejadian dibunuhlah yang Qabilnya tadi. Jadi di situ dia anggap itu adalah bagus. Itu kan masih saudara, tapi gara-gara prinsip mereka saling bunuh. Jadi terbunuh salah satunya. Kalau dalam agama itu sudah pasti tidak benar. Tidak ada yang membenarkan. Tidak ada yang membenarkan. Tapi kalau menurut prinsip dia benar. Itulah. Makanya apa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Itu tadi manusia. Jadi hakikatnya semua manusia ini sudah datangkan kepada mereka Rasul yang menyampaikan kitab-kitab Allah yang diberikan dakwahkan kepada mereka. Tapi ada sebagian juga orang yang ingkar terhadap kebenaran itu. Sudah datangkan bukti oleh Allah dari nabinya, melalui nabinya, tapi mereka tetap ingkar. Kita ingat masa Fir'aun dulu kan? Mereka minta apa? Bukti. Dikatakan Nabi Musa itu adalah ahli sihir. Kalau ahli sihir itu bisa dikalahkan dengan sihir yang lain, maka dikatakan orang di atas langit ada langit. Tapi beda. Yang digunakan Nabi Musa adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mukjizat itu tidak akan dikalahkan. Tidak akan dikalahkan oleh apapun, baik itu manusia atau
ahli sihir sekalipun. Maka itu banyak setelah disampaikan, setelah ditampakkan oleh Nabi Musa, banyak ahli-ahli sihir yang beriman dan mereka mengatakan ini bukan sihir, ini memang datang dari Allah, datang dari yang maha benar. Nah, itu maka mereka beriman. Nah, setelah itu mereka menghindarlah dari kejahatan-kejahatan Firaun. Tapi tetap saja setelah itu, setelah datangkan kebenaran-kebenaran itu, sebagian mereka tetap ingkar juga. Nah, inilah. Jadi itu persaudaraan itu sebenarnya dilihat dari benar salahnya. Nah, maksud saya kalau yang benar itulah dikatakan saudara. Mereka melakukan sesuatu yang benar, maka anggap sebagai saudara. Persaudaraan semanusia. Tapi kalau tidak benar, ingatkan. Tapi kalau tidak mau juga, itu bukan saudara kita, berarti musuh kita. Karena kebenaran itu tidak akan berteman selama-lamanya dengan kejahatan, kejelekan. Itu tidak akan bisa bersatu. Makanya kalau kita sekarang kan banyak prinsip apa? Kita sudah tahu hadis al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, ya muslim. Tapi sekarang orang berprinsip asal saudara itu dibela. Teman, mana orang yang lebih dekat dengan dia itu yang dibela, walaupun tidak benar. Ya, walaupun tidak benar. Jadi cerita keadilan itu bagaimana? Ya, keadilan itulah mana yang lebih dekat kalau kita lihat sekarang. Mana yang lebih dekat? Orang yang dekat dengan dia itu yang dibela. Maka orang yang jauh walaupun benar tidak dibela. Itulah prinsip sekarang. Makanya prinsip itu kalau benar dipandang dari agama, buat, lakukan. Tapi kalau prinsip itu tidak benar menurut pandangan agama, itu singkirkan. Makanya orang yang baik berkawan dengan orang yang baik. Dianggap saudara itu kan karena dia mau melakukan hak-hak kepada saudaranya. Kalau tidak mau melakukan, ya berarti bukan saudara. Namanya saudara itu saling mengasihi, menyayangi, saling mengingatkan. Kalau dalam Islam itu kan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu yang paling penting. Saling nasihat-menasihati untuk berbuat yang benar. Apa? Perintah dari Allah apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Ini ingatkan semua. Dan akhlak ini akhlak yang paling penting, ya, supaya orang tidak salah. Kan ada etika masuk rumah atau masuk rumah orang lain itu apa yang harus kita lakukan. Tidak langsung kita karena kenal, buka pintu langsung masuk ke dapur cari apa makan di situ, enggak mungkin. Ada etika di situ. Itulah akhlak. Sudah diatur dalam Islam. Sudah diatur dalam Islam. Kalau tidak berakhlak itu berarti kurang Islam. Bahkan dikatakan iman itu adalah akhlak. Iman itu adalah etika, budi pekerti. Itu tadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Warno. Jadi yang jelas tadi apa yang digambarkan tadi secara persaudaraan itu tadi adalah pada hakikatnya manusia ini awal mulanya adalah daripada Nabi Adam. Jadi satu semua, kemudian timbul menjadikan perbedaan-perbedaannya tadi mungkin akibat daripada ada yang ingkar dan ada yang patuh. Itu dia jenis Pak Warno ya. Jadi kalau dia ingkar maka secara otomatis bisa mengakibatkan daripada yang namanya perselisihan. Kalau dia patuh maka dia akan mengikuti rambu-rambu yang digambarkan sesuai dengan apa yang diarahkan dalam mencapai kebenaran-kebenaran. Kan itu dia badakannya Pak Warno. Jadi ini ada Musia. Ali ada juga menyatakan, Sayyidina Ali, dia menyatakan tentang bahwasanya ada dua kategori dalam hal persaudaraan. Yang pertama tuh mungkin kita sama sudah biasa kita dengar, yakni saudara dengan seagamamu, kan itu dia. Yang mana tadi disampaikan Ustadz Warno. Kemudian juga ada saudara ataupun juga saudara dengan dalam kemanusiaan.
Jadi ada dua ini kan. Satu sisi kita digambarkan bagaimana innamal ikhwatu, bagaimana kita selaku untuk sesama saudara sesama muslim. Kemudian juga ada juga yang namanya kita bersaudara sesama kemanusiaan. Ini bagaimana nih secara gambarannya nih Bu Sia? Ya, baik ya. Seperti dikatakan bahwasanya berkali-kali ada dua ya, ada saudara seagama, adalah saudara yang sesama kita secara kemanusiaan. Iya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya sejak awal membangun masyarakat Madinah itu bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak pernah membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain, yang setara. Nah, kenapa? Hal ini juga berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Mengatakan, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum Syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat tersebut katakan bahwasanya hai manusia. Sungguhnya apa? Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa? Di ta'arafu, untuk saling kenal-mengenal. Islam menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan. Sama siapa saja kamu boleh berteman, boleh berkawan. Apa yang membedakannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya apa yang berbeda itu orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara. Berarti memang Islam dari dulu sudah mengajarkan kita juga secara kemanusiaan ini tadi untuk selalu bersaudara juga dianggapnya. Tapi beda dalam hal persoalan akidah, kan itu dia ya. Yang namanya dalam kemanusiaan kita memang dianjurkan tetap dia harus sama dia. Makanya kan ada istilah hablum minallah, Hablum minannas. Jadi tidak dikatakan di situ hablum minannasnya itu tadi minannas Islamnya enggak ada ya, hanya tapi sudah lurus. Makanya itulah dia kita, makanya sama sebenarnya tema ini juga dengan secara persaudaraan hari sedunia. Karena kan bisa saja kita mungkin mana tahu nanti kita jalan-jalan ke luar negeri, kan belum tentu juga tempatnya agamanya Islam, kan gitu juga. Iya. Makanya apa yang dikatakan Pak Warno tadi, Ustaz Warno, memang sebenarnya prinsip manusianya ini juga ini Ustaz ya. Kalau dia manusianya yang suka ingkar, ya otomatis orang pun akan tidak suka, kan itu dia. Iya, persoalan ibadah silahkan masing-masing dengan ibadahnya, kan gitu dia. Tapi persoalan kemanusiaan, ya kita kan kadang butuh juga yang namanya manusia yang lain, kan itu dia. Ada hablum minannas, ada hablum minallah. Nah ini memang sangat atas sekali, memang gambaran yang diajarkan kepada kita juga secara Islam. Tapi memang kadang orang banyak seakan-akan menyatakan bahwasanya mengarang-arangkan, untuk apalah itu ada yang namanya saling berhubungan gitu. Kan kadang mau gitu Ustaz ya. Iya, ada timbul seperti itu. Itu kenapa bisa kadang terjadi seperti itu Bu Sia? Ya, terkadang tergantung kepada apa namanya prinsip tadi itu. Prinsip tadi ya. Juga salah memahami. Iya. Ya, salah pemahaman atau dikatakan gagal paham. Oh iya. Kan jadi terbedakan dari mana yang menyangkut akidah, yang menyangkut muamalah. Iya. Dari Pak Ali sendiri kan pernah itu apa? Kehilangan baju besi. Betul. Ya. Ya. Nah, kalau dipandang dari segi agamanya pasti langsung aja dia. Iya. Tapi apa nggak bisa, harus apa? Diadakan suatu pengadilan. Iya. Tahu jadi siapa yang mengambil baju besinya? Itu orang yang bukan seagama dengan dia. Tapi kan nggak langsung main apa aja. Karena Allah juga mengatakan jangan karena kebencian terhadap satu kaum membuat kaum tidak adil. Iya. Berarti letaknya di situ dia tadi ya. Jadi kalaupun dia kalau mereka memerangi ya perangi, kalau tidak. Makanya bagaimanapun dicaci maki Rasulullah oleh Yahudi buta tadi, tetap dikasih makan oleh Rasulullah sampai meninggal dunia beliau, maka digantikan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar memberikan makan kepada Yahudi buta tadi setelah Rasulullah tiada. Kenapa? Dikatakan Isa, kata Abu Bakar, kebiasaan. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan Rasulullah yang belum kulakukan ya wahai Aisyah? Kata Abu Bakar, sudah ya, semua sudah ayah lakukan. Oh, tapi ada satu memberi makan Yahudi buta di pasar Lukas. Nah, itulah diberikan makan oleh Abu Bakar. Rupanya ketika memberikan makan, Yahudi tadi menceritakan tentang kejelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan membohonglah, ahli sihirlah, semua yang dibawa itu enggak benar. Ya Abu Bakar agama juga. Nah, itulah
yang dikatakan Islam. Al-Muslim akhul Muslim. Ada yang dikatakan kana nasu ummatan wahidah. Manusia ini adalah umat yang satu, dari ayah yang satu. Dan nanti akan kembali kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menggunakan prinsip bahwasanya kita paling benar. Kita paling benar, yang lain salah. Itu kan prinsip. Gunakanlah agama. Kalau benar menurut agama, itu maka menurut semua orang benar. Sudah pasti ada kemaslahatan di situ. Kalau benar dikatakan agama. Baik, terima kasih Ustadz Warno dan Bu Sia. Bincang-bincang kita di pagi Jumat ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bagi para pendengar ataupun yang melihat ataupun menyaksikan channel kami dapat bermanfaat. Bahwasanya apa yang hari ini kami sampaikan sebenarnya itulah dia bagaimana sebenarnya gambaran hari persaudaraan sedunia ini dahulunya juga telah dicontohkan di masa Rasulullah SAW. Bahwasanya hakikat kemanusiaan itu tiada lain adalah bagaimana memanusiakan manusia menjadi sebagaimana dia hakikatnya, tapi dia tidak mengingkari daripada yang bentuknya manusia sesuai prinsip manusianya. Kalau mau dia ingin bagus, maka dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau dia manusia yang tidak baik, berarti dia ingkar ataupun melanggar apa yang telah ditetapkan daripada ajaran daripada masing-masing keagamannya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.